Halo teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah dengan tema bentuk integrasi karakter literasi. Dosen pengampu yaitu Pak Sunata, SPD, MPD. Sebelum saya menjelaskan tentang materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pratika Bersalina Sihombing dari PGSD Unpas kelas 3D. Baik, materi yang pertama ada kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang diharapkan ada beberapa bagian. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang konsep literasi dan komponen-komponen literasi. Selanjutnya, mampu menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah GLS atau gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, mampu mengaitkan GLS dengan penumbuhan budi pekerti peserta didik. Mampu mengembangkan GLS di lingkungan sekolah. Nah, apa sih literasi itu? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada gerakan literasi sekolah. GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, serta dengan peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat atau tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan dunia usaha dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen literasi. Nah, komponen literasi itu baik dari dasar sampai mencakup teknologi. Yang pertama adalah literasi dini. Apa sih literasi dini itu? Nah, literasi dini itu adalah kemampuan menyimak, kemampuan memahami bahasa lisan, kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan. Nah, yang kedua adalah literasi dasar. Literasi dasar ini yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, sampai dengan menghitung. Literasi perpustakaan. Nah, literasi perpustakaan ini memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, literasi media. Literasi media itu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik. Media elektronik ini berupa media radio, media televisi. Nah, media digital itu yaitu media internet dan memahami tujuan penggunaannya. Selanjutnya, literasi teknologi. Nah, literasi teknologi ini yaitu memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Yang selanjutnya adalah literasi visual, yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yaitu mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Nah, selanjutnya gerakan literasi sekolah dan penumbuhan budi pekerti. Nah, gerakan literasi sekolah ini untuk menumbuhkan budi pekerti ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat belajar warganya. Selanjutnya, semua warga sekolah menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Selanjutnya, memampukan warganya untuk cakap, berkomunikasi, dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya,
mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sosial. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan GLS, yaitu GLS Gerakan Literasi Sekolah. Yang pertama, penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca yang tertuang di Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, baik menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Nah, di gerakan ini, yang pertama itu adalah pembiasaan, karena minat baca yang dilakukan setiap 15 menit. Yang kedua itu melalui menanggapi buku pengayaan, yaitu dengan disebut dengan pengembangan. Dan yang ketiga ini adalah membaca semua mata pelajaran, yaitu bagian dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada fokus kegiatan dalam tahapan literasi sekolah, di mana yang seperti saya jelaskan tadi ada pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Nah, yang pertama ini ada pembiasaan, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua itu pengembangan. Nah, pengembangan ini guna meningkatkan kemampuan literasi. Nah, yang bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, bisa berpikir kritis, mengolah kemampuan komunikatif secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Nah, selanjutnya ada pembelajaran. Nah, tahap pembelajaran ini untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan yang dibaca, baik buku bacaan dari sekolah, baik bacaan fiksi dan non-fiksi. Nah, dalam literasi ini ada disebut dengan program 15 menit membaca. Nah, di sini ada prinsip-prinsip membaca 15 menit. Prinsip-prinsipnya ini bukan berarti siswa membaca buku pelajaran. Namun, buku yang akan dibaca oleh siswa itu adalah buku yang diminati peserta didik dan juga mungkin tidak tidak diikuti oleh tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada murid, dilakukan dengan pendekatan sambil bermain dan menyenangkan. Nah, dan tidak dievaluasi, maksudnya guru tidak membatasi apa yang akan dibaca oleh siswa, baik buku pelajaran, mungkin buku dongeng. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan program 15 menit itu apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk agar peserta didik gemar membaca dan membaca menjadi kebiasaan serta gaya hidup. Nah, membaca ini ibarat kita mendapat pelajaran atau kosakata yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, secara singkat penjelasan saya tadi, mungkin banyak kesalahan kata, mohon saya dimaafkan. Sekian, saya Pratika Bersani Sambing undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.